warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau review buku tentang seni hidup bersahaja. Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Nah, buku ini ditulis oleh biksu dari Jepang. Jadi ini merupakan buku terjemahan dari bahasa Jepang yang bisa dibeli, masih ada ya di Gramedia. Harganya 65.000 aja. Jadi ini bukunya itu kata-katanya sederhana dan terjemahannya itu cukup enak gitu loh dibaca dalam bahasa Indonesia. Nah, penulisnya itu Sunmyo Masuno, seorang biksu dari kuil Zen Jepang yang juga pernah mengajar atau pernah memberi kuliah di Cornell University dan Harvard. Beliau juga aktif sekali dan masih mengajar di kuil tradisional Jepang sana, dan hidupnya itu sederhana sekali. Nah, dalam buku ini ada 4 bab ya. Dalam buku ini mengajarkan kita untuk menikmati apa yang kita sekarang kerjakan dan menikmati setiap momen yang kita kerjakan. Nah, di dalam buku ini juga ada gambar-gambar ya, kayak ilustrasi-ilustrasinya. Setiap bab itu ada ilustrasi-ilustrasinya dan judul-judulnya itu sangat menarik sekali. Misalnya bagian 1, 30 cara untuk membugarkan diri di saat ini. Jadi beliau itu berfokus pada saat ini, at the moment gitu. Tidak mementingkan masa depan yang belum terjadi atau memusingkan masa lalu yang sudah lewat gitu. Terus yang bagian kedua ini juga berisi tentang cara untuk mengilhami kepercayaan diri sendiri dan keberanian untuk hidup. Mengapa beliau menulis seperti itu? Karena kan bisa dilihat kan, masyarakat Jepang itu banyak sekali kasus bunuh dirinya. Oleh karena itu beliau ini menulis bukunya ini dengan sederhana dan bisa dipahami oleh banyak orang, sehingga mungkin ini bisa membantu rasa cemas orang Jepang dalam menjalani hidupnya yang setiap hari monoton seperti itu. Nah, terus kemudian bagian ketiga ini ada 20 cara untuk meredakan kebingungan dan kecemasan. Ini maksudnya itu at the moment. Tadi sudah saya katakan kan, at the moment itu maksudnya hidup itu sekarang ini, dinikmati sekarang ini. Kemudian jangan terlalu memikirkan masa depan yang belum terjadi. Memikirkan masa depan yang belum terjadi atau sekarang itu bahasa kerennya overthinking ya. Itu membuat kita itu hidup itu cemas dan tidak menikmati hidup seperti itu ya. Terus bagian yang keempat, 20 cara untuk menjadikan setiap hari adalah hal yang terbaik. Nah, dalam sekarang ini aku mau cerita tentang mereview tentang bagian 1 ya. Yang pertama itu meluangkan waktu untuk kekosongan. Jadi hidup kita itu tidak cuman untuk memikirkan masa kesibukan. Berikanlah pikiran kita untuk mengosongkan pikiran itu. Misalnya kita tuh fokus aja sama nafas gitu. Ini adalah metode biksu-biksu yang diterapkan di dalam kuil Zen. Jadi beliau juga menganut paham Zen atau biksu pendeta Buddha dari Jepang ya, namanya Zen. Meluangkan pikiran untuk kekosongan itu agar kita tuh tidak hidup kita tuh tidak terus berlari-lari gitu. Nah, terus kebiasaan yang dilakukan biksu, sepertinya orang muslim juga ya, bangunnya awal karena sholat subuh. Tapi kebanyakan kan orang kita, termasuk saya kan, kalau udah bangun pagi tuh tidur gitu. Nah, ini tidak. Ini jadi mereka itu selalu bangun 15 menit lebih dini, misalkan jam 4. Terus setelah itu mereka itu kayak meditasi
beberapa menit gitu. Kalau aku juga melakukan itu ya. Aku melakukan setelah sholat subuh itu aku melakukan meditasi, tapi bukan meditasi yang membaca kitab sutranya orang Buddha, bukan, tapi kita membaca Al-Quran kemudian mengkosongkan pikiran biar pikiran kita itu fresh. Jangan memikirkan hal-hal yang nggak penting, pikirkan dengan cara memfokuskan nafas. Pikiran kita selama 10 menit itu dikosongkan dan fokus pada nafas aja, jangan memikirkan apapun kecuali fokus pada nafas. Itu intinya dalam buku ini. Kemudian menikmati udara pagi. Terkadang kan manusia itu sering sekali nggak menikmati udara paginya udah nggak penting, intinya penting pekerjaannya, mereka nggak menikmati mentari pagi yang muncul, kemudian kicauan burung, itu terlewat begitu saja, padahal itu adalah hal yang indah sekali kalau dinikmati. Dan aku juga merasakan seperti itu, kalau pagi itu dengarkan burung berkicau, kemudian rasakan hembusan angin, itu pasti akan memberikan kebahagiaan sendiri. Jadi bahagia itu cuma sederhana seperti itu, bangun pagi, kemudian mendengarkan kicauan burung, kemudian mengkosongkan pikiran dengan meditasi kalau kita dengan sholat subuh dan membaca Al-Quran, dan seperti itu. Terus kemudian ini yang paling menurut aku benar juga ya, beliau berkata menjejerkan sepatu ketika melepasnya. Jadi kalau umpamanya melepas sepatu itu atau alas kaki, entah itu sandal, sepatu, itu dijejerkan seperti ini. Kalau umpamanya berserakan, berarti pikiran kita itu berserakan. Ini benar sekali beliau mengatakan, ini berasal dari kata-kata Zen ya. Jadi menurut beliau ketidakaturan pikiran akan tampak pada kaki. Jadi kalau umpamanya di rumah kita itu alas kakinya berserakan, kemudian di mana-mana, yang kanan ke sana, yang kiri ke sana, itu berarti pikiran kita itu memang tidak teratur. Jadi setelah membaca buku ini, aku juga menerapkan kalau umpamanya melepas dan memakai sepatu atau sendal atau bangkia ya, itu aku selalu menjejerkannya gitu loh, biar pikiran kita juga tertata gitu. Jadi ketidakaturan pikiran itu terletak pada alas kaki yang kita kenakan tadi, yang gak teratur. Terus ini juga mengajarkan pola hidup yang sederhana dengan membuang apa yang tidak diperlukan. Jadi tidak perlu menyimpan barang terlalu banyak. Buanglah barang-barang yang tidak menimbulkan kesenangan. Buanglah barang-barang yang cuman dipajang di lemari aja, daripada dipajang di lemari atau dipajang di meja nggak terpakai, udah disumbangkan ke orang lain atau dibuang aja gitu. Semakin semakin barang-barang kita itu banyak, maka kita tuh juga pikirannya itu juga semakin banyak gitu. Jadi ini ada yang tadi membuang barang-barang yang tidak diperlukan, ada pada halaman 10. Nah, membuang apapun barang-barang yang tidak diperlukan itu bisa menyegarkan pikiran. Dan kalau umpamanya membuang barang-barang yang tidak diperlukan, kita tuh jadi tahu, oh ternyata barang kita itu untuk hidup layak cuma segini. Ini juga seperti pola hidup minimalis ya, yang bukunya Fumio Sasaki itu juga. Nah, terus ada lagi mengatur meja kerja dengan rapi. Pokoknya semuanya rapi. Semua barang-barang yang nggak penting itu buang aja. Terus membuat secangkir kopi yang nikmat. Tapi kalau aku nggak meminum kopi ya, jadi beliau meminum kopi dan menikmatinya, tidak terburu-buru oleh pekerjaan. Maksudnya kalau minum ya dinikmati kopinya. Kalau aku terkadang minum teh tanpa gula gitu, aku nikmati, udah hatiku juga udah lebih enak gitu. Terus kemudian beliau juga menulis di kertas dengan cermat, kayak sekarang ada quotes gitu ya, menulis quotes di kertas kemudian ditempelkan biar suasana hati kita tuh lebih nyaman dan lebih tenang gitu. Terus kemudian ini tadi membuat quotes ya.
Terus mengatur kamar dengan sederhana dan mengurangi barang kepemilikan kita, karena kita itu tidak ditentukan oleh barang yang kita punya, tapi kita itu ditentukan dari nilai diri kita. Kita ditentukan oleh apa yang kita ucapkan, bukan barang-barang yang ada yang kita punya, bukan baju yang kita gunakan, tapi apa yang ada di dalam diri kita gitu. Baju bagus tetapi kalau perilaku tidak bagus ya percuma, seperti itu. Terus kemudian beliau juga mengatur kamar dengan sederhana. Kan esensinya kamar itu terdiri dari lemari, tidak perlu besar, yang penting barang-barangnya muat, kasur atau dipan, dan itu aja kan. Mungkin baju, buku, dan dipan, itu aja. Jadi mengatur kamar nggak usah pakai barang-barang yang macam-macam yang kayak kan sekarang lagi marah ya Shopee haul gitu, karena lomba-lomba mendekor kamar. Itu kan sebenarnya kan kayak, kalau menurut aku ya, aku kan nggak suka pajangan gitu, nggak suka tempel-tempelan di tembok gitu. Jadi kamarku nggak aku tempel-tempel. Kalau menurut aku itu adalah pemborosan uang. Daripada uangnya dibeli untuk barang-barang yang nggak penting, mending diinvestasikan ke barang-barang yang penting, misalnya buku yang kita baca untuk menambah wawasan kita. Nah, tuh. Terus beliau juga menyarankan mencoba untuk bertelanjang kaki untuk bisa merasakan rumput yang hijau itu rasanya di kaki gimana, dan rasakan sensasi rumput itu geli-geli. Terus rasakan sensasi berjalan di batu-batu gitu, kayak terapi gitu ya kan. Itu juga membantu otot kaki kita untuk lebih peka gitu. Terus ada lagi, nah ini beliau juga menyarankan meditasi. Ada meditasi duduk dan menghembuskan dalam-dalam napas. Kan biasanya kan orang itu kalau umpamanya ada masalah itu kan mereka menghembuskan nafas dalam-dalam begitu untuk meredakan pikiran yang semrawut gitu. Dan itu juga biasa dilakukan oleh pendeta Buddha di kuilnya beliau. Dan mungkin pendeta Buddha dimanapun juga melakukan meditasi seperti itu ya. Meditasi duduk, meditasi berjalan, seperti itu. Terus ini mengatupkan tangan, tanda berterima kasih kepada diri sendiri, tanda bersyukur sudah diberikan hidup. Terima kasih ya Allah, seperti itu loh. Kalau beliau kan Buddha ya, jadi mensyukuri apa yang alam berikan atau Tuhan berikan kepada kita. Terus kemudian menikmati alam, menikmati gunung, menikmati laut gitu. Jadi jangan cuman berkutat di kehidupan kita aja. Terus kemudian jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan sebelum tidur. Jadi kenapa kita terlalu sering insomnia? Karena kita itu, pikiran kita tuh kemana-mana. Kita nggak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau umpamanya tidur itu jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Pikiran kita tuh kalau pingin tidurnya itu fokusnya pada nafas dan berdoa terus. Itu. Jadi beliau menyarankan untuk hidup bersahaja, karena tidak perlu untuk tergesa-gesa dalam menjalani hidup ini, karena hidup itu untuk dinikmati. Dan mungkin kalau umpamanya banyak masalah itu relax dulu, kemudian jangan terlalu memikirkan masalahnya, tetapi memikirkanlah jalan keluarnya. Oke, kalian bisa membaca ini lebih lengkap bisa dibeli atau pinjam ke saya, jadi ke rumah saya ya. Oke, terima kasih.